Bayangkan dua benda identik, masing-masing tergantung pada pegas. Satu tergantung dari kawat spiral kecil dan yang lain tergantung dari sayap pesawat. Keduanya bisa bergetar. Tapi, apakah mereka sama? Tidak, karena bentuk pegas menentukan segalanya. Arah gaya, jenis kekakuan, dan tentu saja frekuensi alami getarannya. Di video ini kita akan memasuki dunia pegas yang tidak biasa. Pegas helix, daun lentur, dan sayap pesawat. Masing-masing punya bentuk yang unik, dan masing-masing menari dalam pola getaran yang khas. Mari kita mulai dari lilitan spiral mungil hingga struktur aerodinamis di langit. Pegas spiral kecil di dalam pulpen. Bagaimana cara kerjanya? Ternyata bukan hanya soal gaya tarik dan dorong, tapi juga ada gaya torsi yang berasal dari puntiran kawat. Pegas helix mendapatkan kekakuannya dari 4 hal utama. Modulus geser atau G, dari bahan kawat, diameter kawat atau D, radius lilitan atau R, dan jumlah lilitan aktif atau N. Semua terangkum dalam satu rumus. K sama dengan J kali D pangkat 4, dibagi 64 kali N kali R pangkat 3. Artinya, semakin tebal kawatnya dan semakin kecil radius lilitannya, semakin besar kekakuannya. Dan itulah mengapa Pegas Helix bisa ditemukan di mana-mana, dari suspensi mobil hingga klik pena. Visual ini memperlihatkan Pegas Helix horizontal yang menempel di dinding sebelah kiri. Lilitan spiralnya mengarah mendatar ke kanan dan terhubung ke sebuah blok massa berbentuk persegi. Panah X terhadap waktu menunjukkan arah defleksi ke kanan, searah sumbu pegas. Label penting pada sistem ini: D, diameter kawat; 2R, diameter luar lilitan; N, jumlah lilitan aktif. Tapi yang menarik, gaya pemulihnya tidak berasal dari kompresi kawat, melainkan dari torsi lokal akibat puntiran sepanjang kawat spiral. Sebuah keajaiban sederhana dari bentuk geometri. Apa jadinya jika pegas tidak berbentuk spiral, tapi seperti batang lentur? Saat sebuah massa digantung di ujung batang lentur, ia akan berosilasi naik turun. Dan ini bukan karena regangan atau torsi, melainkan karena lenturan. Kekakuan sistem ini dirumuskan sebagai K sama dengan 3 kali E kali I dibagi L pangkat 3, dan frekuensi alami osilasinya omega n sama dengan akar dari K dibagi M, atau akar dari 3 kali E kali I dibagi M kali L pangkat 3. Dengan asumsi getaran kecil tanpa redaman dan beban hanya ada di ujung batang. Inilah model pegas daun, ringan, fleksibel, tapi sangat fungsional. Gambar ini memperlihatkan sistem batang cantilever yang menonjol secara horizontal dari dinding di sisi kiri. Di ujungnya sebuah massa M tergantung, dengan panah X terhadap waktu menunjuk ke bawah, menunjukkan arah defleksi akibat getaran. Label visual penting yang perlu diperhatikan. L, panjang batang. E, modulus elastisitas. I, momen inersia penampang. Model ini sangat umum ditemukan di dunia nyata, mulai dari suspensi kendaraan hingga sayap pesawat. Bayangkan sebuah sayap pesawat dengan tangki bahan bakar di ujungnya. Saat tangki penuh, bobotnya sangat besar. Saat kosong, hampir tidak terasa. Pertanyaannya adalah, seberapa besar frekuensi alami getaran vertikal berubah saat massa pot berubah secara drastis? Diketahui, saat kosong M sama dengan 10 kg. Saat penuh, M sama dengan 1000 kg. Parameter sayap, I sama dengan 5,2 kali 10 pangkat minus 5 meter pangkat 4. E sama dengan 6,9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. L sama dengan 2 meter. Mari kita hitung. Dan lihat bagaimana massa bisa mengubah frekuensi getaran dengan cara yang sangat drastis. Di sisi kiri gambar, kita melihat pesawat dari depan. Sayap membentang ke samping dan full pot tampak tergantung di ujungnya. Panah vertikal menunjukkan arah getaran vertikal dari ujung sayap. Di sisi kanan ditampilkan model ekuivalennya.
Sebuah batang cantilever menopang massa M di ujungnya dengan defleksi X terhadap waktu ke arah bawah. Model ini dilengkapi dengan parameter E, I, dan L, siap untuk dihitung secara teknis. Inilah cara rekayasa teknik menyederhanakan sayap pesawat yang kompleks menjadi model matematis sederhana. Mari kita hitung frekuensi alami saat tangki bahan bakar penuh. Rumusnya, omega penuh sama dengan akar dari 3 kali E kali I dibagi 8 kali M. Kita masukkan angkanya. 3 dikali 6,9 kali 10 pangkat 9 dikali 5,2 kali 10 pangkat minus 5 dibagi 1000 dikali 8. Hasilnya adalah akar dari 134,475 yang kira-kira sama dengan 11,6 radian per detik. Kita konversi ke hertz. F kira-kira sama dengan 1,8 hertz. Artinya, getaran vertikal hanya terjadi 1,8 kali per detik. Lambat, tapi wajar, karena massa yang sangat besar menahan gerakan sistem. Sekarang, kita ulang perhitungan. Dengan tangki kosong, omega kosong sama dengan akar dari 1,0758 kali 10 pangkat 6 dibagi 80. Hasilnya, akar dari 13.447,5 yang kira-kira sama dengan 116 radian per detik. Lalu kita konversi ke hertz. F kira-kira sama dengan 18,5 hertz. Wow, hampir 10 kali lebih cepat. Artinya, saat bahan bakar habis, sayap berosilasi jauh lebih cepat. Dan itu bisa berdampak besar pada stabilitas penerbangan. Dari hasil perhitungan, saat tangki penuh, frekuensi alami 1,8 Hz. Saat tangki kosong, frekuensi alami 18,5 Hz. Perbedaannya 10 kali lipat. Ini membuktikan bahwa frekuensi alami sangat sensitif terhadap massa di ujung sistem. Desain sayap pesawat tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Insinyur harus mempertimbangkan distribusi massa dan bagaimana ia berubah sepanjang penerbangan. Tapi, ada satu asumsi besar dalam semua perhitungan tadi. Kita mengabaikan massa batang sayap. Apa yang terjadi jika batang juga punya massa besar? Jawabannya, semua hasil frekuensi yang kita hitung bisa melenceng jauh. Di video 4 kita akan menghitung energi kinetik batang, membangun model massa efektif, dan menyelesaikan soal baru dengan perhitungan yang lebih realistis. Yuk lanjut ke video 4. Efek massa batang.